Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, setelah kita tahu semuanya bahwa sholawat punya keajaiban yang sangat dahsyat, punya keutamaan, ada ayatnya, ada hadisnya, ada tajribahnya, ada pengalaman-pengalaman orang yang sering baca sholawat, hidupnya tentram, hidupnya damai, hajatnya terkabul, gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang ingin mengamalkan sholawat, atau bagi teman-teman yang masih pemula mengamalkan sholawat. Apa 5 hal tersebut? 5 hal tersebut yang pertama, ketika kita ingin mengamalkan sholawat, hal yang perlu diperhatikan adalah satu, bahwa sholawat itu, amalan sholawat tidak perlu ijazah secara khusus dari guru tertentu. Kita contohnya begini, kita pengen ngamalin satu sholawat nariyah, sholawat munjiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasanya kita pengen ngamalin sholawat Ibrahimiyah dan sholawat-sholawat yang lainnya. Apakah perlu harus ada dari ijazah dari guru ajaztuka? Guru kita mengijazahkan kepada kita. Perlukah seperti itu? Tidak perlu. Itu hal yang pertama. Karena kenapa? Tidak perlu, karena sholawat ini amalan yang bersifat umum dan diperintahkan langsung oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Itu ayatnya, hadisnya banyak sekali, ada lebih dari 20 hadis ya, yang menunjukkan keunggulan tentang sholawat. Hadis-hadisnya sudah saya bahas. Saya bikin 20 video isinya tentang hadis-hadis yang menunjukkan keajaiban, keutamaan, dan kehebatan sholawat untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi yang pertama, tidak perlu ijazah. Nggak usah kita itu, saya emang nggak ngamalin sholawat, kenapa? Karena belum ada yang menijazahkan saya. Nggak usah. Teman-teman, sholawat itu umum karena diperintahkanlah oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi kapanpun kita bersolawat, sholawatnya diterima. Kapanpun kita ingin bersolawat, solawatnya juga langsung sampai kepada Nabi. Itu yang pertama. Bahkan ada ulama sufi yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak punya mursyid, perbanyaklah solawat. Maka solawat, banyaknya solawat tersebut, karena keberkahannya dia akan menjadi mursyid baginya. Bagi orang yang belum taat 100%, banyakin sholawat. Bagi orang yang masih jarang-jarang, pokoknya siapapun dia, apapun statusnya, banyakin sholawat. Baik orang baik maupun orang jahat, banyakin sholawat. Ya, banyakin sholawat. Lah, kok orang jahat juga harus banyakin sholawat? Insya Allah dengan berkahnya sholawat, dia akan ditunjukkan kepada hal yang baik, akan diberikan hidayah. Ya. Itu karena keberkahan sholawat. Jadi sholawat itu bukan hanya sholawat, zikir yang lain seperti takbir, tahmid, ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu tidak semuanya tidak perlu ijazah. Jadi teman-teman tinggal amalin saja, kapan saja, sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang perlu digarisbawahi bagi teman-teman yang baru mengamalkan sebuah amalan adalah redaksi sholawat itu merupakan sesuatu yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya diluaskan itu, kita boleh bersolawat dengan redaksi apa saja, yang penting kontennya atau isinya atau maksudnya bersolawat kepada Nabi. Ya, bisa dengan yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, dikenal dengan sholawat Jibril. Kenapa disebut dengan sholawat Jibril? Karena dulu katanya Nabi Adam diajarin oleh Jibril sholawat ini untuk melamar atau mas kawin terhadap Sayyidah Hawa, istrinya. Ada lagi pakai dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Syajaratul Nuqul. Ada lagi sholawat munjiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'il hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min salawat. Salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat 30, banyak sekali redaksinya. Maka salawat ini
termasuk yang diluaskan. Hadisnya menunjukkan bahwa sholawat Ibrahimiyah itu adalah sholawat yang paling bagus. Kenapa? Karena diajarkan langsung oleh Nabi. Tapi bukan berarti sholawat yang lain tidak. Yang penting di sana ada sholawatnya, ada Allahnya, ada Rasulnya. Sallallahu sholawat Allah ala Muhammad, terhadap Nabi Muhammad. 3. Bisa dengan redaksi insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dengan redaksi khobar, maksudnya adalah doa dan insya. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad, gitu ya. Jadi bagi teman-teman, sholawat mana saja boleh yang teman-teman suka ya. Saya senangnya sholawat Ibrahimiyah, dan kebanyakan para ulama mengatakan sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang paling utama ya, sholawat yang paling utama. Kenapa? Karena langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadisnya. Adapun sholawat-sholawat yang lain itu ditalib atau dikarang para ulama. Baik, semuanya baik gitu, karena semuanya adalah sholawat ya. Kalau kita melihat sholawat itu hanya sebagai Sallallahu ala Muhammad saja, selebihnya itu adalah doa. Contoh, sholawat munjiat Allahumma atau sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai sana aja sholawatnya. Tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab ya. Itu semuanya adalah doa setelah itu ya. Kenapa doa ada dalam sholawat itu sebagai sebuah paket? Karena dia bertawassul dengan sholawat itu. Karena agungnya sholawat, dia bertawassul dengan sholawat itu. Dan bertawassul dengan amal soleh adalah sesuatu yang disyariatkan ya. Hadisnya ada, hadis tentang gua. Semua ulama sepakat ijma bahwa tawassul dengan amal soleh itu disyariatkan. Sekarang saya tanya, sholawat amal soleh bukan? Amal soleh. Oleh karena itu, ketika kita setelah selesai sholat, disunahkan untuk berdoa. Selesai baca Quran, disunahkan juga untuk baca doa. Semuanya disunahkan untuk membaca doa setelah melakukan amal soleh. Dalam hal ini sholawat. Jadi habis sholawat itu kita bertawassul dengan amal soleh kita, yakni sholawat, untuk meminta pertolongan kepada Allah, atau bertawassul dengan kecintaan kita kepada Nabi, bertawassul dengan Nabi sebagai syafaat, sebagai pemberi syafaat kepada kita, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat ya. Jadi hal yang perlu digarisbawahi yang kedua adalah sholawat itu bisa berbeda-beda redaksinya, dan redaksi yang satu tidak lebih baik dengan redaksi yang lain. Maksudnya apa? Nggak boleh kita itu karena kita pegangannya sholawat al-fatih, kita meremehkan sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat yang lainnya. Karena kita pegangannya umpamanya sholawat syifa, kita meremehkan yang lain. Enggak, semuanya sama sesuai dengan kecocokan masing-masing. Jadi yang cocoknya yang mana, pengen yang mana, ambil saja. Ibarat menu, teman-teman bisa pilih menunya, bisa senangnya sholawat ini sholawatnya nyentuh banget ke hati dan enak banget didawamkan. Kemudian yang ketiga yang perlu digarisbawahi adalah istiqomah ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ahabul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla, sebaik-baiknya amal adalah yang sedikit tapi mudawamah atau istiqomah ya. Umpamanya sholawatnya sedikit aja, kita dawamin sholawat munjiat saja, atau kita dawamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, begitu aja, tapi dawam terus, baik setelah sholat maupun setiap hari. Tiap sholat umpamanya 100 kali, atau tiap hari 1000 kali, itu lebih baik daripada teman-teman baca sholawat 20.000 sehari selama seminggu, habis itu enggak sholawat lagi ya. Al istiqomah khairum min alfi karamah, ada keterangan seperti itu. Istiqomah itu lebih keren, lebih bagus dari 1000 karamah ya. Jadi apanya yang penting? Mudawamahnya. Teman-teman tentukan redaksi sholawatnya, kemudian teman-teman dawam dengan sholawat itu. Kalau saya dulu itu, karena sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya, tuballighuna bihi amalana ajilan halan ya hayyu ya qayyum, begitu ya, saya bikin sendiri begitu. Boleh gitu ya, boleh membikin redaksi sendiri, karena
Setelah itu salawatnya adalah doa. Setelah itu doa, salawatnya tetap semuanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Setelah itu bebas teman-teman mau doa apa, mau doa jodoh, mau doa apa, kalau bisa bahasa Arab begitu. Doa, setelah itu doa. Cuman para ulama sudah membuat sholawat yang itu berdasarkan tajribah dan itu berdasarkan pemahaman serta kasyaf mereka. Ya, lebih baik pastinya. Gitu ya. Tapi kalau kita saya mah pengen puas, pengen bikin redaksi sendiri, pengen minta syafaat langsung kepada Nabi, itu lewat sholawat itu kayaknya lebih berasa gitu. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi istiqomahnya ya lebih baik lagi kalau umpamanya banyak tapi istiqomah. Kemudian yang keempat, yang perlu digarisbawahi, ketika kita mendawamkan sholawat karena ada hajat atau ingin sesuatu, ingin dilunaskan utangnya, hajatnya ingin dipenuhi, ingin punya kerjaan dan yang lainnya, maka pengabulan adalah merupakan hak prerogatif Allah. Dalam arti yang lain, Allah itu nggak bakalan kalah sama wirid. Namanya kita wirid, sholawat, ada yang mengatakan barang siapa yang sholawat 15.000 kali akan A, akan B, akan C. Boleh nggak seperti itu? Boleh, sebagai apa? Sebagai doa saja. Akan tetapi pengabulannya hak prerogatif Allah. Mau bentuknya sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau enggak sesuai dengan yang kita inginkan, mau kapan dikasihnya, itu semuanya hak prerogatif Allah. Nggak bisa kita memastikan bahwa kalau kita sholawat ini, wirid ini, maka akan A, akan B, akan C. Itu artinya kita mengatakan bahwa Allah itu bisa terpaksa oleh wirid kita, sehingga Allah jadi kalah, asalnya mau melakukan A, jadi melakukan B. Tidak seperti itu, semuanya adalah hak prerogatif Allah. Ketika kita mengatakan bahwa siapa yang baca ini sekian, dia akan dapat ini, dia akan lunas hutangnya, itu semuanya adalah bagian dari doa. Dan saking yakinnya kita, doa kita diijabah dengan keagungan cinta kita kepada Nabi, dengan keagungan sholawat, maka Allah pasti akan ngabulin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh seperti itu, harus. Keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, itu merupakan keharusan. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Gitu. Ya. Berdoalah kalian semuanya dan kalian yakin 100% doa kalian akan diijabah. Apalagi ditambah atau dibarengi dengan sholawat. Itu yang keempat, hal yang perlu digarisbawahi. Kemudian hal yang perlu digarisbawahi yang selanjutnya, yang kelima adalah jangan terlalu banyak amalan. Maksudnya gimana itu? Jangan terlalu banyak amalan. Maksudnya begini teman-teman, kalau teman-teman sekarang umpamanya sedang ngamalin sholawat munjiat gitu ya, 500 per hari, 500 gitu. Kemudian teman-teman dengar lagi ada sholawat yang mujarob 4.444 sholawat nariyah. Kemudian teman-teman beralih dari sholawat munjiat yang teman-teman sudah lakukan ke sholawat nariyah umpamanya. Atau tambah lagi la haula 10.000, kemudian subhanallah wa bihamdihi 1.000 dan yang lainnya. Baca ayat ini, baca ayat itu gitu ya. Akhirnya teman-teman nggak konsisten semuanya. Kadang dibaca yang A, kadang dibaca yang B, nggak dibaca, yang C nggak dibaca, yang D dibaca. Jadi berubah-ubah terus. Lebih baik teman-teman konsisten dengan satu sholawat yang teman-teman senang dengan sholawat itu, senang dengan amalan itu gitu. Bukan berarti yang lainnya nggak boleh dibaca, boleh gitu, tapi yang sudah diamalkan jangan ditinggalkan gitu ya. Karena kita kan sering, apalagi teman-teman sekarang lihat YouTube mengatakan barang siapa yang begini akan begini-begini, barang siapa yang begitu-begitu akan begitu-begitu, barang siapa yang mengamalkan ini akan begini, akan 15.000, 10.000, sehingga teman-teman nggak konsisten akhirnya karena banyak kesibukan yang lain kan, ada yang sambil kerja, ada yang sambil melakukan aktivitas, ada banyak kewajiban yang lain gitu. Nah, maka cari angka yang di sana teman-teman mungkin gitu ya. Bagi pekerja umpamanya yang gampang 1.000, sholawat 1.000 itu sekitar 15 menit sampai 20 menit gitu. Bahkan itu bisa dicicil gitu. Nanti tambah lagi, Ramadan berikutnya tambah lagi, Ramadan berikutnya tambah lagi, begitu. Itu lebih
lebih bagus daripada teman-teman ini belum selesai, belum 1 minggu, tambah amalan lagi, tambah amalan lagi, tambah amalan lagi, dan teman-teman nggak konsisten dengan itu gitu. Jadi yang dilihat adalah keistiqomahan dan kesungguhan kita. Ya kalau banyak tapi konsisten itu bagus. Ya, yang masalah banyak tapi nggak konsisten gitu ya. Makanya jangan terlalu banyak amalan. Amalan itu cukup dengan jenis-jenis amalan yang diwajibkan. Nanti saya akan bahas khusus ya, tentang amalan sunat dari jenis-jenis yang diwajibkan. Dari syahadat, kan rukun Islam itu ada 5 ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, teman-teman cukup dengan mengamalkan dari 5 jenis amalan ini saja udah luar biasa sekali. Baik ya teman-teman, itu tadi bagi teman-teman yang akan dan sedang mengamalkan sholawat, mengamalkan amalan apapun. Hal yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, bahwa sholawat itu tidak harus diijazahkan, kecuali ada kaifiah khusus ya, membacanya sekian, setelah sholat ini pada waktu sekian, itu memang harus ada gurunya yang seperti. Tapi kalau kita bacanya kapanpun dan itu dianjurkan, fadkurullaha dzikran katsira, kita berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, maka kapanpun itu zikir sama Allah. Walaupun kita lagi tiduran, lagi di sepeda, lagi di mobil, dimanapun, zikir sama Allah. Karena itu diperintahkan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, redaksinya termasuk yang diluaskan. Boleh memilih redaksi yang mana saja. Pengen redaksi yang pendek boleh, pengen redaksi yang panjang boleh, pengen redaksi yang sedang boleh, pengen redaksinya yang cocok dengan kita juga boleh. Kemudian yang ketiga, pengabulannya adalah hak prerogatif Allah. Ya, hak prerogatif Allah. Tidak jangan diumpamakan bahwa kita bisa memaksa Allah. Semuanya atas izin Allah, atas prerogatif Allah. Adapun kita berdoa memang harus ilhah, harus memaksa, sedikit maksa gitu, kekeh gitu. Tapi nggak boleh kita meyakini bahwa kalau saya baca ini Allah akan terpaksa kalah kudrat Allah. Nggak seperti itu ya. Semuanya atas izin Allah. Tetap keyakinan kita itu bentuknya adalah sebagai doa, bahwa Allah akan menghilangkan kesusahan kita. Allah itu merupakan keyakinan bahwa Allah mengabulkan doa kita, karena memang doa itu harus yakin gitu ya. Kemudian yang keempat, istiqomah dengan sholawatnya. Jangan banyak tapi setelah itu tidak pernah sholawat lagi ya. Habul amali ya Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu sedikit tapi istiqomah. Kemudian yang kelima, bahwa catatan yang kelima adalah sholawat itu atau amalan itu jangan terlalu banyak, sehingga kita berganti-ganti amalan, meninggalkan satu amalan, berpindah ke amalan yang lain ya. Terus saja berganti-ganti, tapi yang dilihat adalah istiqomahnya. Makanya amalan itu 1 atau 2 atau beberapa, tapi istiqomah terus menerus dan konsisten. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkan apa yang menurut teman-teman itu senang ya, karena ibadah itu boleh kita pilih, terutama ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, mudah-mudahan teman-teman makin rajin sholawatnya dan jadi jagoan sholawat. Nah, dan hajat kalian, hajat teman-teman, hajat kita semuanya bisa dikabulkan oleh Allah berkat keagungan sholawat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad.